Halo sahabat trader, kembali lagi bersama saya Alfian. Seperti biasa, pada video kali ini saya kembali ingin membahas beberapa emiten pilihan grup Telegram. Untuk saham yang pertama dari pilihan member grup Telegram ada CPRO ya. CPRO ini saya sudah gambarkan resisten dan supportnya, dan saya sudah panah ke atas mulai dari 128 dan saya arahkan panah ke bawah mulai dari 103. So, untuk saat ini seharusnya CPRO masih harus wait and see karena masih dalam range mother bar atau inside bar. Kita harus menunggu dulu CPRO ini mampu break ke resisten atau break ke support. Karena apabila dia terus mampu break ke resisten, maka CPRO masih punya target resisten di atasnya yang mungkin akan diuji. So kalau misalkan dia terus turun ke bawah, dia breakdown supportnya, maka CPRO berpotensi berpeluang menuju 80. Ini yang perlu diantisipasi. Kita coba lihat bandarmologinya dari CPRO. Untuk hari ini CPRO lebih cenderung di akumulasi ya. Kalau kita lihat asingnya hari ini juga akumulasi. Artinya ada peluang CPRO ke depan atau besok menguji resisten di 122 dan berpeluang menguji 111-nya. Ini perlu diantisipasi ya. 112 sampai dengan 111 menjadi support terdekat. Maka range-nya ini terbilang masih kecil. Lain hal nanti ketika dia mulai breakout dari 128, maka range-nya berpeluang akan kembali naik menuju 153 ya, cukup lumayan. So kalau Anda mau spekulasi entry sebetulnya sangat berspekulasi kalau entry sekarang ya. Ke atas masih ada 9%. Kalau Anda mau entry boleh di 117 nih, sifatnya spekulasi ya, stop lossnya di 109. 109 ini ada risk 6,5%, ke atas targetnya ada di 9%. Ya kita sama-sama berharap semua emiten-emiten yang terdaftar di bursa IHSG akan naik ya. Namun nyatanya tidak semulus itu bisa terus naik. CPRO masih harus wait and see kalau untuk swing. Kalau untuk scalping Anda boleh pantau-pantau besok. Hati-hati range-nya kecil. Selanjutnya kita punya BRPT. BRPT setelah mengalami penurunan sejak 2 hari market lalu, hari Senin dan hari Jumat lalu, BRPT kini dihadapkan oleh support di 955 yang perlu diantisipasi. Kita bisa lihat BRPT ada support di 955, kita boleh tunggu apakah dia mampu rebound ataupun dia lanjut terus turun ke bawah. Kalau dia lanjut terus turun ke bawah, maka BRPT ini berpeluang menguji 910. Ya, dari momentumnya juga terlihat dia sudah mulai dead cross ya, turun ke bawah stokastiknya. Dan kita coba lihat bandarmologi dari BRPT dimulai dari pergerakan asingnya. Asingnya, wow, ini 4 hari market ini distribusi ya, cenderung distribusi. Lebih cenderung pun di distribusi. Nah, ini kalau kita lihat beda tipis ya, akumulasi kecil ya. Akumulasi kecil dari bandarmologinya, domestiknya. So, apa yang harus dilakukan oleh investor dalam kondisi market BRPT seperti ini? Apabila Anda sudah keseret dalam, sebaiknya Anda tunggu dulu di 955. Apabila tak mampu rebound, Anda bisa cut loss di 950. Makin dalam dong kalau misalkan pertanyaannya
Mas Alfian, kalau saya punya di atas bagaimana? Ya kalau udah lebih dari 10% saya rasa harus cut loss. Nanti kalau misalkan di bawah ini di 955 ini ada reversal, Anda bisa buyback. Daripada Anda berharap dia rebound, ternyata makin hancur turun ke bawah. Ya, minimalisir resiko. Selanjutnya kita punya WSKT. WSKT ini kita lihat trennya downtrend ya. Di sini juga ada indikasi ada head and shoulders nih. Secara encoding harusnya WSKT masih punya support yang perlu diantisipasi. WSKT sempat menguji support terdekatnya ada di 790 dan mampu rebound. Dengan begitu kita punya skenario di WSKT. Skenario pertama ya, WSKT menguji resisten terdekatnya di 865 sampai dengan 880 ini menjadi area resisten. Apabila mampu bertahan di atas 880, maka WSKT berpeluang menguji resisten selanjutnya. Di sini ada di 955. Namun apabila WSKT tidak mampu bertahan di atas 880 ya, maka WSKT berpeluang kembali turun menguji kembali 790 sampai dengan 715. Saat ini saya boleh katakan untuk saham WSKT belum layak untuk Anda jadikan sebagai emiten trading. Karena kalau kita lihat belum ada sinyal yang menarik ya, atau momen-momen yang menarik untuk kita bertransaksi di WSKT. Yang ada nanti kita seret-seret. Kita tunggu sampai dengan trennya mulai pulih lagi ke atas, mulai rally up dan moving average-nya mulai menghadap ke atas lagi seperti sebelumnya ini ya, menghadap ke atas sangat signifikan. Saat ini seperti kita lihat sama-sama, tendensi moving average ini semakin turun, artinya ada indikasi WSKT kan semakin turun. Perlu diantisipasi ya WSKT-nya. Lalu kita lihat bandarmologinya WSKT untuk hari ini ada akumulasi besar dari KZ ya. KZ ini cukup besar akumulasinya, ada net buy-nya di 64.000 ya. Cukup lumayan diakumulasi. Kita lihat asing ya, di market WSKT ada akumulasi sedikit ya, ada 800.000 lot, masih kurang dari 1.900.000 ya, belum ada setengahnya dari distribusi hari Jumat lalu. Maka masih perlu diantisipasi WSKT-nya kenaikannya ini, hati-hati untuk turun ya, hati-hati kenaikannya untuk turun, masih perlu diantisipasi lah WSKT. Sebaiknya saya rasa hindari dulu WSKT. So untuk selanjutnya kita punya ASA. ASA ini masih terlihat uptrend ya, masih terlihat uptrend, moving average-nya masih bergerak mengarah naik ke atas, tapi 2 hari terakhir ini mengalami penurunan nih. Pada hari Jumat 2,3% dan hari Senin ini 2,7%. Maka ASA dihadapkan oleh support terdekatnya berada di 3.450 sampai dengan 3.410. Maka kita boleh berasumsi, kita coba buat roadmap-nya. Apabila ASA mampu bertahan di atas 3.450, maka berpeluang ASA kembali rebound menguji resisten-resistennya nih. Ini ada resisten ya. Lalu di sini juga ada resisten tertingginya yang mungkin diuji ketika mampu bertahan di atas 3.450. Namun apabila ASA tidak mampu bertahan di atas 3.450, waspadai. ASA akan dihadapkan oleh support di level 3.100
Ini yang cukup harus kita antisipasi. So, saya boleh simpulkan bahwa support terjauh ada di 3.410, maka 3.400 bisa Anda jadikan level stop loss. Apabila ASA bertahan di bawah 3.400, Anda bisa cut loss. Untuk saat ini bagaimana? Apabila Anda sudah beli di pucuk, saya rasa Anda harus pertimbangkan hold dulu ya, wait and see dulu, atau Anda bisa average down di 3.460 di kisaran itu. Namun apabila Anda melakukan average down dan harga makin terus turun melewati 3.400, Anda harus buang semua. Karena tendensinya akan menguji dan dihadapkan oleh support di 3.100. Kita coba lihat asingnya. Untuk hari ini asing distribusi 6 juta lot. Dan kita lihat broker summary-nya. Kita masih menunggu. Lebih cenderung didistribusi ya. Ada 40.000 lot beki. Dan kalau kita lihat rata-rata ini mulai diakumulasi. Tapi masih kalah besar dari distribusinya. Maka kita boleh simpulkan asa hari ini didistribusi cukup besar. Dengan begitu kita masih harus wait and see di 3.400-nya ya. Apabila mampu bertahan di atas 3.400, maka berpeluang asa kembali rebound di moving average ya. Tapi apabila tidak mampu bertahan di bawah 3.400, maka asa dihadapkan oleh support di 3.100. Perlu diantisipasi dan diwaspadai. Selanjutnya kita punya Pegas. Pegas saya sudah buat roadmap. Di sini dia masuk lagi ke dalam zona base-nya ya, area base. Nah, ini masih ada support di sini di level 1485. Kita masih bisa perhatikan besok, dan kebetulan dari closing hari Jumat itu ditutup 1560 dan dibuka pada hari Senin ini di 1535. Ini kisaran ada gap ya, ada gap yang boleh kita jadikan asumsi bahwa Pegas ke depan atau mungkin besok ya menguji high dulu, menguji high naik ke atas, lalu perlu diantisipasi ini turunnya berdasarkan apa. Nah, ini ada stokastik yang sudah dead cross di atas, ada indikasi ada fase bearishnya dulu untuk sementara. Artinya asa masih harus kita antisipasi di kisaran 1485 diuji ya, maka perlu dicermati. Kalau kita lihat bandarmologinya untuk market Pegas, hari ini Pegas cenderung diakumulasi ya, tidak tidak signifikan, tapi sedikit diakumulasi. Dan kalau kita lihat asingnya untuk saham Pegas ini cukup besar. Wow, ada 39 juta ya, hampir 40 juta ini. 39,944 ribuan. Ya, kalau kita lihat hari Jumat diakumulasi 35 juta, dan hari Seninnya distribusi lebih besar dari akumulasi hari Jumat lalu, dan itu perlu diantisipasi juga Pegasnya. Maka kalau kita lihat kondisi saat ini, apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya wait and see. Kalau misalkan Anda sudah beli di atas, apa yang harus Anda lakukan? Pegas saat ini masih memiliki tren yang sangat baik ya, bullish sekali, ini bullish kuat. Maka Anda bisa tempatkan support di 1485. Apabila Pegas tidak mampu bertahan di 1485, maka berpeluang Pegas akan koreksi cukup dalam nih. Kalau bisa kita lihat, ini masih ada support sebetulnya ya. Support ini akan diuji terlebih dahulu. Ini yang perlu diantisipasi. Kalau boleh saya asumsikan, ini adalah pergerakan supportnya. Ini support krusial ini ada di 1410. Apabila tak mampu bertahan di atas 1410, maka dia langsung longsor ke bawah nih. Dan ini dalam sekali. So, apa yang harus Anda lakukan? Kembali lagi saya ingatkan, Anda perhatikan level 1485 ya.
Atau kalau Anda mau tunggu sabar lagi nih ada 1410, 1400 turun ke bawah terus. Nah, ini Anda bisa buang. Oke. Selanjutnya kita punya kebak. Kebak ini saya udah buatkan roadmap sebelumnya, udah ada roadmapnya. Apabila kebak menguji 127 dan tidak mampu bertahan di atas 127, saya sudah gambarkan, maka dia akan koreksi setidaknya menguji 98. 98 ini menjadi support karena ada body, dia closing di 98 ya, closing dan open di 98, dan di sini ada resisten juga high-nya dari 98, maka ini kita bisa jadikan area support. Apabila tidak mampu bertahan di atas 98 dan tidak mampu rebound di 98, maka dia akan terus turun setidaknya menguji di 85. Kalau kita lihat bandarmologinya kebak, kita lihat asingnya akumulasi sedikit 390.000. Untuk bandarmologinya hari ini kebak lebih cenderung di distribusi besar ya, ada 800.000 lot, dan perlu diperhatikan kebak ini. Apa yang harus Anda lakukan untuk market kebak? Sebaiknya cut loss dulu. Ya, ini cukup beresiko kalau Anda tahan-tahan karena jauh nih range-nya, ada kisaran kalau Anda masih hold di harga saat ini masih ada peluang sekitar 20% lebih turunnya, dan itu yang perlu diantisipasi. Selanjutnya kita punya HKMU, pilihan dari member group Telegram. HKMU juga di sini ada potensi jadi shooting star ya. Nah, ini peluangnya akan menguji 63-an nih, 60-an lah ya, area 60 lagi. Maka kalau boleh saya gambarkan, cukup besar peluangnya dia akan turun lagi besok. Lalu apa yang harus Anda lakukan? Jelas cut loss. Cut loss dulu ya. Cut loss dulu dan hindari market-market seperti ini. Ini kalau kita lihat ini nggak jelas pergerakannya. Kalau kita lihat trennya juga belum mendukung untuk jadi bullish trend ya. Ini sangat spekulasi kita entry di kebak. Kalau kita lihat bandarmologinya HKMU lebih cenderung di distribusi HKMU ya. Coba kita lihat asingnya distribusi juga, maka HKMU kita perhatikan nih. Transaksi dari asing banyak bolongnya. Nah, asing aja nggak tertarik di saham ini. Masa kita lirik-lirik? Nah, itu yang perlu kita antisipasi. Asing aja nggak ada transaksi nih. Berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari nggak ada transaksi asing di saham ini. Masa kita ngelirik di saham yang nggak dilirik asing? Artinya asing aja nggak ngelihat ada potensi di saham ini. Masa Anda berspekulasi? Anda bukan bermain judi, sekali lagi. Anda berinvestasi, berdagang di sini, jangan terlalu banyak spekulasi seperti Anda main judi. Karena salah satu trader gagal itu alasannya karena sering spekulasi. Selanjutnya kita punya SWOT ya. SWOT juga secara technical encoding ya, SWOT masih dihadapkan oleh supportnya di 133. Maka Anda masih harus mewaspadai support krusialnya ada di 133, support terdekatnya ada di 149. Apabila SWOT tak mampu bertahan di atas 149, maka SWOT dihadapkan oleh support di 133. Apa yang harus dilakukan investor saat ini? Harusnya cut loss dulu aja ya. Cut loss dulu aja sampai nanti ada reversal, atau tunggu sampai nanti dia mampu breakout dari resistennya. Kalau misalkan dia mampu breakout dari resistennya, ya saya boleh gambarkan, ini trennya sudah mulai menarik lagi. Nah, trennya sudah mulai melanjutkan uptrendnya lagi. Tapi kalau misalkan saat ini kita hold, ya kita spekulasi karena sudah terlalu tinggi SWOT ini naiknya. SWOT-nya udah terlalu tinggi, ada peluang dia dijatuhin dulu ya.
setidaknya sampai menguji 1300. Nah, ini takutnya dia sampai sini di 100. Dan kalau udah di 100 balik lagi turun ke area base-nya yang takutin ini. Ini area base nih. Takutnya dia turun makin dalam ke area 100. So bagi Anda yang sudah punya barang di bawah, Anda taking profit dulu sebaiknya. Ya. Kalau kita lihat asing di saham SWOT, pergerakan asing hari ini diakumulasi ya 115.000, kecil masih volumenya. Lalu bandarmologinya kita lihat kakak ini akumulasi 14.000 paling besar ya. Dan tapi distribusi nih PD. Jadi kalau boleh kita simpulkan lebih cenderung lebih banyak di distribusi ya. Kalau kita lihat lebih di distribusi. Anda masih harus antisipasi di saham SWOT. Selanjutnya saham pilihan dari member grup Telegram, saya coba sekali lagi ingatkan, ini marketnya nggak jelas, harus Anda tinggalkan ya. Ini sudah ada support dari moving average di 212 dan sudah dilewati. Ada indikasi Amin ini terus turun menguji support terjauhnya, ada di 190. Sekali lagi saya ingatkan, jauhi saham ini ya, jangan banyak spekulasi. Apa karena mentang-mentang dia baru naik 34%, lalu Anda ikut-ikutan beli? Jangan. Ketika Anda entry di saham yang sudah terbang, Anda sudah telat. Kalaupun Anda mau entry, ketika turun 3% dari level Anda beli, Anda harus buang, jangan ditahan-tahan. Kalau seperti ini, Anda akan seret-seret. Tobatlah berspekulasi di pasar saham. Ya, kita bukan bermain judi, kita berbisnis, kita berdagang, kita berinvestasi. Jangan banyak spekulasi. Ya, saya selalu ingatkan jangan banyak spekulasi. Kalau kita lihat dari trennya pun, kita lihat trennya ini tendensinya turun ke bawah. Makanya kalau kita lihat chart itu jangan terlalu dekat, terlalu zoom, karena kita nggak melihat tren besarnya seperti apa. Tapi agak di zoom sedikit ya, agak di zoom biar kita melihat tendensi pergerakan tren besarnya arahnya kemana, biar kita nggak salah entry. Dan jangan tergiur dengan hari ini arah. Hari ini arah ya, Anda lihat hari ini arah misalkan, lalu besok ikut-ikutan beli. Ingat, yang membuat harga arah ini ada bandar yang akumulasi, yang marap harga. Ketika Anda masuk, Anda harus waspadai mereka taking profit. Kalau Anda entry di atas, kalau udah beli, Anda harus batasi 3% turun ke bawah, Anda harus buang. Nggak ada toleransi. Daripada Anda keseret, lihat arahnya itu 34%. Katakanlah Anda entry di atas, Anda mau 30% minus dalam kurang 1 bulan. Wah, ini konyol ya. Coba kita lihat pergerakan bandarnya di Amin. Nah, ini lebih cenderung di distribusi ya. PD distribusi. Berarti yang naikin kemarin PD. Lalu selanjutnya lihat pergerakan dari asing. Asing nggak ada akumulasi di sini. Sepi marketnya. Asing aja nggak ngelirik. Asing nggak ngelirik saham ini. Masa Anda mau spekulasi di sini? Ini terlihat konyol. Ya, ini kecil sekali nih asing. Mungkin retail nih. Ya, itu harus Anda jadikan pelajaran nih. Lihat marketnya. Kalau lihat tren, Anda lihat di weekly. Anda lihat dari moving average-nya. Moving average-nya, Anda lihat tendensinya dia kemana. Arahnya turun ke bawah, berarti dia turun ke bawah. Trennya downtrend. Walaupun sekalipun lagi naik, hati-hati, naiknya untuk turun lagi. Perhatikan, Anda ngelihat beberapa kali naik nih. Anda ikut-ikutan beli.
Kalau Anda nggak gunakan stop loss 3% yang saya jelaskan tadi, ini makin keseret dalam. Naiknya untuk turun, naiknya untuk turun, naiknya untuk turun. Hati-hati. Carilah market yang moving average-nya di weekly 45 derajat naik ke atas, bukan 45 derajat turun ke bawah. Anda bisa bedakan ya. Ini adalah 45 derajat turun ke bawah. Carilah yang moving average-nya di weekly 45 derajat naik ke atas. Biar nggak keseret terlalu dalam. Kalaupun dalam, Anda diemin itu tendensinya naik lagi ke atas. Ya, carilah saham-saham yang 45 derajat naik ke atas. Selanjutnya ada SKMI. Nah, kalau kita lihat SKMI, saya heran, apa sih yang Anda eh, pertimbangkan untuk membeli saham-saham yang seperti ini? Saham-sahamnya nggak jelas. Pergerakan range-nya juga nggak jelas. Trennya juga nggak jelas naik. Ini jelas di bawah moving average. Ya, kalau kita lihat di daily juga, ini trennya turun. Jelas, kasat mata udah kelihatan Pak, Bu. Kasat mata udah kelihatan jelas turun. Hindarilah market-market yang kasat mata aja udah turun. Apa karena Anda melihat hari ini naik? Apakah Anda melihat ini naik 4%, hari ini naik 2%? Hati-hati naiknya untuk turun. Ya, saya akan share video pala cangkul, ya, video pala cangkul di atas pojok kanan atas nanti akan muncul pola cangkul, belajar pola cangkul. Anda tonton video itu, Anda pelajari video itu, di mana ada kenaikan lalu turun untuk naik dan turun untuk turun. Sorry, naik untuk turun. Jadi ada pola cangkul, ya, pola cangkul bullish, dia naik ke atas, lalu koreksinya turun dan melanjutkan naik. Nah, dan ada tren bearish atau trennya turun, dia turun ke bawah, lalu dia naik ke atas sedikit, naiknya untuk turun. Nah, yang disebut pola cangkul itu adalah pergerakan naiknya turun. Nah, ini seperti cangkul. Sama ketika bearish juga sama. Dia turun, naik hanya untuk turun. Ya, pelajari video saya belajar pola cangkul. Nanti saya akan munculkan di pojok kanan atas, akan muncul. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk aktivitas investasi Anda. Saya tidak panjang-panjang di saham SIMI. Saya kembali ingatkan, hindari market-market yang downtrend. Kembali lagi bertemu saya di video-video analisa saham selanjutnya. Saya Muhammad Alfian. Good luck untuk aktivitas investasi Anda. Terima kasih.